ketika ombak gede, air pasang itu masyarakat itu nggak bisa tidur, terhempas oleh ombak. Dan lagi enak-enaknya makan itu pada lari, karena memang di sana ombaknya sangat dekat sekali. Awalnya makan kita dari satu pohon sampai luasnya 600 meter dan lebar 300 meter. Wilayah pesisir Karawang, Jawa Barat, sudah sejak lama tergerus abrasi. Ratusan hektar lahan lenyap ditelan laut. Di Cemara Jaya ini misalnya, rumah-rumah roboh. Penduduk terpaksa mengungsi atau direlokasi. Dari 84,23 km panjang garis pantai Karawang, 34,626 km rusak karena abrasi. Data ini dicatat pada tahun 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Adalah kawasan mangrove Pasir Putih Desa Sukajaya, Cilamaya Kulon, Karawang. Sebelum tahun 2016, wilayah ini memiliki cerita serupa dengan kisah-kisah kerusakan pantai di wilayah lain di Karawang. Jalan setapak ini memisahkan antara pohon-pohon mangrove dan rumah penduduk. Dulunya, sedekat inilah jarak antara rumah dengan bibir pantai. Tidak lebih dari 10 meter. Nah, kalau dulu sebelum ada mangrove sampai batas Rumah Putih itu Pak gelombangnya. Masuk juga itu air laut Pak. Terkadang ya apalagi yang dekat laut, saya aja yang jauh dari laut juga kalau lagi musim gelombang ketenang Pak. Kadang ini juga atap suka terbang Pak, kena angin. Hilangnya Pulau Pasir Putih yang berada di Laut Sukajaya memperparah laju abrasi. Dulu mah ketika saya kecil Pak, Pasir Putih itu gosongnya tinggi dan pasirnya luar biasa seperti pasir putih dulu. Malah kapal-kapal penisi, ingat tuh saya waktu kecil, berlindungnya di situ Pak. Kan ada istilahnya tambak udang di Pasena. Karang itunya dibawa Pak. Dibawa ini buat pondasi alur sungai. Dulu waktu belum ada pelarangan. Terus pasirnya, kadang-kadang penduduk dulu itu diambil untuk bahan bangunan. Akhirnya habis. Sabuk pantai sepanjang 600 meter yang dibangun pemerintah pada tahun 2015 di kawasan ini juga tidak banyak berarti dalam menahan laju abrasi. Tangan-tangan jahil merusak sabuk pantai yang terbuat dari karung dengan isi pasir tersebut. Pada tahun 2016, Suhairi dan Sahari
dua kakak beradik ini mulai mempelopori penanaman mangrove di sepanjang pantai Dusun Pasir Putih. Ya intinya makan kepedulian saya Pak. Artinya ketika sedih, ketika masyarakat seperti itu, ya maksimal menggugah hati nurani saya untuk menanami mangrove. Karena di sini ya nyaris laut gitu Pak. Akhirnya kami dengan rekan-rekan perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit untuk menanam mangrove di pesisir ini. Dulu laut abrasinya parah, hancur lah, dan dengan lumpur setinggi kira-kira 1 meter. Awalnya kita swadaya tahun 2016 kita menanami dengan kelompok. Nah, setelah kita menanam beberapa kali, hampir 4 kali menanam, karena memang kita tidak patah semangat. Terus menerus akhirnya tumbuhan mangrove itu berkembang. Setelah mangrove itu tingginya 1 meter, tahun 2017 kita mengajukan program untuk penanaman mangrove ke Pertamina PHNWJ. Akhirnya oleh PHNWJ itu di spot, nah, artinya dikasih bantuan untuk penanaman. Setelah dibantu, terus bagaimana caranya supaya menanam ini tidak satu lokasi. Artinya kita bisa mengembangkan artinya kira-kira 600 meter. Kami setiap jam 6 pagi udah jebur, ambilin sampah tiap hari. Nah, makanya kami disikapi dengan tadi trek bambu itu untuk mempermudah, artinya untuk memperluas penanaman. Setelah dengan trek bambu, akhirnya mangrove ini berkembang dengan pesat dengan penanaman. Untuk mempertahankan yang 1 meter ini mangrove jangan sampai kena abrasi, dibikinlah penahan abrasi atau pemecah ombak, supaya jangan sampai langsung terkena oleh mangrove. Kondisi pantai terbuka membuat beberapa kali usaha penanaman gagal. Bibit mangrove yang sudah ditanam terseret ombak. Suhairi mencari cara agar sedimentasi yang terbawa arus laut bisa ditahan dan menciptakan daratan agar mangrove bisa tumbuh dan menjauhkan pemukiman dari laut. Ini ban-ban ini sebagai peredam ketika gelombang itu datang. Ketika misalnya gelombang menghantam, jadi sedimennya itu ngendap ke bawah Pak. Jadi kumpul di bawah. Ya lambat laun ini tumpukan pasir itu akan menjadi tanah timbul. Akibatnya akan menjadi daratan. Nah selama ini yang ada di sini nih, ya seperti itu prosesnya. Di bawah ini ada ban yang sudah terkubur kena lumpur karena tadi sedimennya kena ngendap di bawah, jadi bannya terkubur. Nanti dikasih ban lagi supaya naik lagi nih. Jadi ketika itu lumpur dan pasir itu diam di situ. Ketika diterjang ombak, paling terurai ininya aja. Pasir yang lembutnya aja itu. Kendalanya sampah Pak. Sampah, anginnya kencang, kadang-kadang ombaknya tinggi. Itu kendalanya sebenarnya. Terutama sampah. Ya sampah kan plastiknya mulet Pak ke daun. Akhirnya ketika daunnya mulet itu ya keterjang gelombang, akhirnya kecabut. Nanam lagi ya tetap juga nggak, istilahnya kan nggak terus. Ya sampai kita berdarah-darah juga setiap hari naikin pasir Pak kita. Seandainya dulu kita hanya berdiam ya, artinya tidak peduli terhadap lingkungan, mungkin Pasir Putih udah habis, kena ombak. Apalagi kan sekarang itu musim cuacanya tidak menentu. Kadang-kadang banjir rob itu satu tahun itu bisa 5 kali. Sudah dibayangkan itu. Ketika banjir rob dengan gelombang tinggi, cuaca tidak menentu bagaimana? Dengan jeda 1 meter.
Selama 8 tahun menanam, sepanjang 600 meter dan lebar 300 meter hutan mangrove sudah tumbuh dengan sangat rapat. Hutan mangrove ini mampu melindungi dusun Pasir Putih dari abrasi. Nah ini tempatnya, ini tempat pembibitan mangrove. Yuk kita bisa di sini. Di samping itu, karena memang kami juga di sini adalah PRPM, Pusat Restorasi Pembelajaran Mangrove. Jadi bagaimana caranya kita juga hutan mangrove ini menjadi hutan pendidikan. Karena memang di sini dari mulai anak TK sampai mahasiswa dari penelitian juga untuk belajar bagaimana untuk pengembangan mangrove, juga pengenalan mangrove itu dari mulai anak TK sampai mahasiswa. Nanti kita, ini kan masih ada ini nih, ada penggolnya. Nah nanti penggolnya kita cabut, nah nanti kita yang ditanam ini ya, ini yang di bawah, ya ini yang di atas ya. Nah jadi awas jangan lupa. Karena memang di sini mangrove Pasir Putih ini membibitkan beberapa jenis mangrove, ada 10 jenis mangrove. Dalam satu kawasan hutan mangrove ini, kami kelola ada beberapa bidang pengelolaan. Pertama, pengelolaan sampah. Jadi bagaimana caranya supaya banyak pengunjung, sampahnya jangan sampai dibuang ke laut. Akhirnya kami kelola sendiri. Kalau udah nyala terus. Ketika kita belum dikasih tempat sampah, itu masyarakat di Bumjang sungai. Ketika saya kasih tempat sampah yang pakai drum itu, nah dia buangnya di situ. Nanti setiap pagi saya kumpulin. Ya. Terus sampah ini, alhamdulillah saya nggak mungut sama masyarakat untuk iuran nggak. Itu adalah Nawe itu anak buah kita, anggota kita untuk mengambilnya setiap hari sampah. Roda ekonomi akhirnya berputar dari upaya penyelamatan lingkungan ini. Kawasan ini menjadi destinasi wisata. Suhairi dan Sahari kini total meninggalkan profesinya sebagai nelayan dan fokus pada penanaman mangrove bersama komunitasnya. Ya, karena memang kita kan berawal dari bagaimana caranya mangrove ini menjadi perekonomian masyarakat. Makanya saya juga mengusulkan ke pemerintah desa supaya bisa diperdeskan. Artinya perdes distribusi. Jadi tiket ini sesuai dengan perdes ada 5.000. Dengan 5.000 ini kita bagi beberapa item, yaitu pertama yang 5.000 itu adalah untuk santunan anak yatim, pembangunan masjid, pesta laut, kami sumbang. Yang ketiga itu untuk jadi bantuan fakir miskin, ada juga untuk kematian. Jadi kematian itu kami bantu, ketika ada orang miskin meninggal kami bantu. Sisanya untuk perawatan. Karena memang mangrove Pasir Putih ini wisata yang paling murah dengan 5.000 itu, tapi biaya perawatannya paling tinggi. Jadi kita juga mungkin ada regenerasi. Ayo kita bawa.
sampai ke sana. Mangrove di sini. Ayo pada jebur, jebur. Ayo pada jebur. Makanya kita juga sekarang itu mendidik anak-anak yang keluar sekolah SMA tidak bisa melanjutkan karena memang orang tuanya tidak mampu. Ya, ibunya menitipkan ke Mangrove Pasir Putih. Artinya untuk dilatih, untuk dibina, untuk dijadikan nanti kita untuk ekonomi kreatif. Jadi bikin-bikin tempat selfie, jadi bikin-bikin tempat-tempat ini, ya pokoknya yang dibutuhkan di sini aja. Jadi gimana Pak kemarin palet yang dari kita Pak? Udah dipakai apa? Nanti kita dimanfaatkan untuk bikin tempat-tempat selfie, nanti bikin itu apa tempat-tempat fungsi, terus lagi nanti kan pintu-pintu. Pak Sari, jadi untuk rencana pengembangan pasir berbisik tahun 2024, bagusnya apa Pak? Aponya bagusnya gimana Pak? Apakah mau pengembangan Apo lagi? Atau gimana Pak? Atau sudah cukup seperti ini? Nanti kan kita Apo ini kan nanti kan kita ada beberapa macam, maksudnya kan untuk bahkan nanti ketika ada orang mau studi banding, Iya, betul. Iya. masalah bagaimana pemecah ombak ini dengan biaya murah. Sejak kapan Pak ini sedimentasi? Di Desa Sukajaya ini setelah dilakukan pemetaan terdapat beberapa poin yang perlu diangkat, seperti misalnya tingginya laju abrasi di Pantura Jawa, belum terkelola secara maksimalnya sampah yang ada di desa ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari perusahaan bersama-sama dengan masyarakat melahirkan program pasir berbisik, pengelolaan kawasan pesisir terintegrasi lingkungan dan sosial. Di dalam program pasir berbisik ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, seperti misalnya pengelolaan kawasan ekowisata, pengelolaan sampah secara terpadu, pemberdayaan UMKM istri nelayan, kemudian pendidikan. Sejauh ini kawasan Pasir Putih ini sudah bisa kami katakan berhasil karena saat ini ekowisata mangrove sudah menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Karawang, menjadi salah satu tujuan pendidikan lingkungan hidup bagi beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Selain itu, dengan adanya program ini telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan di pesisir. Salah satu kunci utama keberhasilan program ada di masyarakat, karena masyarakat sebagai pelaksana, kami juga melibatkan masyarakat untuk
merencanakan program dan memonitoring serta mengevaluasi. Jadi masyarakat, semua kunci keberhasilan ada di masyarakat. Tumbuhnya UMKM menjadi geliat ekonomi baru bagi keluarga-keluarga di Dusun Pasir Putih. Para perempuan kini bisa mendapatkan penghasilan untuk menopang keluarga, terutama di saat pendapatan dari para suami sedang tidak baik sebagai nelayan. Kalau di mangrove tiap hari kan ada aja orang, jadinya diisi terus tiap hari, Pak. Apalagi kalau hari-hari tertentu, Sabtu Minggu kan lumayan banyak orang. Kalau hari Lebaran, Tahun Baru, lumayan Pak penghasilannya. Nyampe 3 jutaan per orang. Ya kayak mimpi sebenarnya, nggak terbayangkan Pak kita itu. Ya intinya mah untuk mitigasi bencana awalnya Pak, untuk penyelamatan lingkungan aja dulu. Tapi nggak terpikirkan bahwa karena memang nawa itu kita, ya artinya agar masa depan anak cucu kita itu ya menjanjikan gitu Pak. Intinya mah sampai anak cucu kita. Jadi tidak jangan henti-hentinya untuk penanaman mangrove, karena mangrove ini adalah banyak manfaatnya. Selain dari menahan abrasi, ya kita juga untuk bisa menopang perekonomian masyarakat.